kemarin sudah kami konsultasikan dengan teman-teman. Jadi siklus ini Pak untuk peningkatan kualitas praktek pembelajaran, karena serangkaian tahapan ini secara berkesinambungan, secara sistematis dalam rangka sistematis untuk mengidentifikasi masalah. Artinya untuk menganalisis, merencanakan perbaikan, implementasi tindakan, mengevaluasi dampak, serta menetapkan praktek baik. Nah, jadi melalui siklus ini praktek pembelajaran dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Mohon maaf ini Pak, kenapa ada berdasi, ini ada 2 orang baju putih hari ini sosialisasi PPG. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah, makanya saya itu saya. Ya, ini ada 2 orang, alhamdulillah. Kalau ini sudah lolos berdua PPG Pak, tidak ada dari pikiran saya sudah. Kesejahteraan insyaallah ada. Baik, saya lanjutkan. Jangan nanti ini orang bangun lagi kalau Pak Haji aja bangun lagi keadaan di sini. Ya. Selanjutnya saya identifikasi masalah dengan peluang perbaikan. Jadilah saya mengobservasi teman-teman guru ini Pak, bahwa mengobservasi praktek pembelajaran ini secara langsung, karena ada beberapa permasalahan yang ada terjadi di kelas. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Kadang-kadang umpan balik ini saya tanyakan ketika guru itu sudah melakukan praktek, yang sudah saya lakukan melalui observasi. Jadi ini pernah saya tanyakan kesulitan apa sih sebenarnya kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Nah, ini menganalisis data prestasi peserta didik untuk menentukan aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Bapak dan Ibu, praktek kinerja ini saya ambil dengan alasan bahwa kenapa saya harus memilih indikator ini, karena salah satu faktor atau akar masalah yang mempengaruhi capaian kemampuan di sekolah kita adalah numerasi, yang merupakan capaian sedang pada level pendidikan. Lagi-lagi level pendidikan saya angkat ini, karena melihat level pendidikan kita sudah turun dari tahun sebelumnya. Ini alasannya karena saya memilih faktor masalahnya yang kemudian adalah kemampuan numerasi. Kenapa? Karena tingkat upaya melakukan observasi kelas teman-teman guru ini sudah dilakukan sejak awal mulai dari perangkat pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini. Yang pembelajaran seperti kepada siswa dan 52,38%. Artinya peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum sebenarnya. Artinya 40-70% itu peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Namun memang perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Kalau dipresentasikan jumlah siswa atau jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan numerasi itu pada tahun ini itu 55,78% yang tadi ya, di atas ini itu turun menjadi 14,29 dari tahun 2024. Artinya persentasenya 66,67, artinya turun 14%. Kalau 14% dari 2,52 itu ada jumlah rasanya. Nah, ini nggak tahu ini gimana nantinya supaya bisa naik lagi ke angka 66 atau bahkan lebih daripada 62. Nah, ini target perilaku insyaallah dalam kinerja kepala sekolah dipandu diskusi persiapan observasi ini sudah kami lakukan
ingin atau kepala satuan pendidikan ingin pembelajaran proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, ini pemberdayaan tenaga pendidik. Bapak dan Ibu, Bapak pendamping satuan pendidikan, jadi sebelum guru ini diobservasi, terlebih dahulu guru membuat RHK. Ya, perlu untuk dipahami bahwa RHK ini merupakan output dan outcome dari pelaksanaan tugas yang dihasilkan guru. Soal berkasnya ada di meja saya. Yang ini untuk RHK dan sebagainya. Rencana hasil kerja guru itu meliputi meningkatkan praktek pembelajaran melalui observasi, terus meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir guru melalui pengembangan kompetensi, tersusunnya kurikulum satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat menilai atau asesmen. Yang selanjutnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui terlaksananya tugas tambahan sesuai dengan jenis disepakati bersama dengan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan. Ini tahapan-tahapan proses observasi kinerja guru. Yang pertama adalah diskusi persiapan observasi. Setelah itu diskusi kecil kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan kapan dan sanggupnya tanggal berapa, ya ini diskusi persiapan. Terus pelaksanaan observasi guru ini dilaksanakan sesuai dengan tanggal. Apabila tanggalnya tidak tanggalnya sudah lewat, maka akan diganti dengan tanggal yang lain. Terus setelah itu baru tindak lanjut observasi. Setelah diobservasi, direfleksi dulu. Setelah direfleksi, baru tindak lanjut observasi kinerja guru. Jadi setelah pelaksanaan observasi, direfleksi tindak lanjutnya oleh kepala sekolah dan ditindak lanjuti observasi kinerja guru. Jadi ini ada 4 tahapan, ya. Ada 4 tahapan: diskusi, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut. Ini untuk observasi kinerja guru. Tadi baru saya bilang tahun ini gitu, muncul dia apa kepala sekolah dan teman-teman ini mengatakan, kalau bisa Pak, kalau Bapak tidak bisa datang ke Sungai Langir, kami siap di kantor pengawas. Oh, jangan di kantor pengawas katanya, kami grogi itu karena banyak pengawas yang lain. Nah, jadi di rumah teman katanya begitu. Oke, terserah. Nah, dengan komunikasi besar itu alhamdulillah membuahkan hasil. Begini Bapak Ibu, dengan kita mengidentifikasi rapat mutu tadi dan dengan terjadinya seperti ini, tidak usah bersedih. Inilah seninya kita. Contoh kemarin SD 006, mereka sama terpuk jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini mereka nilai sudah baik, hanya satu yang mengganjal, dia tidak dapat bos kinerja. Di nomorasinya ada 1 kurang 0 sekian, angkanya itu setelah saya deteksi. Nah, pada rapat mutu itu, Bapak Ibu, di situ ada rekomendasi yang bisa kita lihat. Apa sudah pasti tahu? Di situ ada rekomendasi, di situ ada kode-kodenya. Nah, itu yang lihatnya menjadi tugas guru. Itu dikenal kelas berapa dan apa yang harus dilakukan. Ada rekomnya di situ Pak, ada semacam kodenya di situ bisa kita buka. Oh, ini yang harus dilakukan dulu. Pada intinya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukan proses ini dengan baik. Lebih terkait administrasi, karena saat ini kan 2 hal yang meminta administrasi itu. Yang pertama masih belum, karena kalau tidak lengkap itu tidak akan cair, tidak mungkin divalidasi oleh kepala sekolah. Saya lihat itu sudah daftar, sudah saya cek. Karena begini Bapak Ibu, PMM Bapak Ibu manakala saya klik kepala sekolah dan lain-lain itu, saya bisa membaca melihat semua perangkat yang Bapak Ibu sudah dilakukan.
sini